Ini adalah katana yang super tajam. Mari kita uji coba menusuk 2 kali ke botol air ini. Kemudian kita coba di semangka. Oke, mari kita buat. Orang ini menggunakan kawat baja bekas rongsokan di belakang rumahnya. Ini perlu dipotong menggunakan mesin gerinda. Ini dipotong sesuai kebutuhan saja, sisanya bisa dibuat untuk membuat barang unik lain. Potongan dimasukkan ke dalam pipa. Setelah masuk ini perlu diberi serbuk putih. Kemudian baru dipanaskan sampai kemerahan. Kemudian segera ditimpa dengan palu agar besi memadat. Ini dibentuk sesuai dengan bentuk sebuah pedang. Dan setelah sesuai dengan bentuk yang diinginkan maka perlu dipoles dengan amplas merah. Amplas ini ampas kasar. Poleslah sampai halus agar bentuknya bagus dan bisa untuk digambar. Kemudian segera dicoret menggunakan spidol. Setelah dicoret maka ini akan dipotong menggunakan gerinda. Potonglah dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian bagian bawah perlu dibentuk runcing. Ini untuk pegangannya. Kemudian digaris bagian tengah untuk mendapatkan pola garis yang bagus. Ini akan menjadi 2 sisi atas dan bawah. Lalu gerinda bagian bawah untuk mendapatkan hasil yang lancip. Ini akan menghasilkan bagian yang sangat tajam. Kemudian ini perlu dikikir. Setelah dikikir maka ini akan digerinda bagian tengah untuk mendapatkan pola garis tengah. Pola garis sudah dibuat maka dikikir lagi. Dan kemudian perlu dipoles agar mengkilap. Ini akan mendapatkan hasil yang sangat beautiful. Ini proses sudah hampir selesai pada bagian katananya. Kemudian katana ini dililit dengan kawat. Kawat ini gunanya untuk menahan tanah liat yang akan direkatkan. Kemudian perlu dilapisi tanah liat. Lapisilah dengan merata agar besi katananya terlindungi. Setelah tanah liat merata maka langsung dibakar dengan arang yang panas dan angin yang stabil agar cepat memerah besinya. Siapkan tempat pembakaran. Tuangkan arang dan bahan mudah terbakar lain. Proses pemanggangan perlu, karena untuk membuat katana semakin lebih matang dan kuat. Setelah api sudah matang dan sudah dipanggang maka ini perlu segera dicelupkan di cairan ini. Setelah proses itu, maka katana ini perlu dibersihkan dan dipoles lagi sampai beautiful. Dan ini dia hasilnya sudah jadi dan bagus. Saat dites memotong kertas, ini sangat tajam sekali. Anda harus berhati-hati dengan ketajamannya. Setelah selesai maka orang ini akan membuat bagian pelindung pegangan katana dengan kuningan. Dia menyiapkan alat peleburannya. Setelah semua kuningan jadi membara dan cair, maka dia perlu untuk mencetaknya menjadi bulat pipih. Dan ini sudah jadi bulat dan pipih, maka ini perlu segera dibor bagian tengahnya. Lubang ini untuk pegangan pada bor saat proses mengelusnya sampai hasilnya rata. Kemudian dicoret untuk dibor dan membuat motif pada pegangannya agar terlihat keren. Kemudian digaris-garis dengan gerinda untuk membuat motif garis. Kemudian diperhalus lagi dengan kikir kecil sesuai besar garis. Ini dikikir untuk lebih mengeratkan cairan hitam. Setelah itu dikasih cairan hitam yang bisa mengeras pada sela-sela motif. Cairan ini perlu diratakan di sela-sela motif. Ratakan sampai rata. Setelah rata dan keras ini digosok di kayu dan akhirnya jadi juga beautiful. Kemudian perlu sebuah kuningan persegi untuk membuat kancingan pada depan pelindung tangan. Ini perlu dilubangi pada bagian tengahnya agar bisa masuk ke katananya. Jadi lubangnya harus sesuai dengan besar dan lebar katananya. Haluskan lubangnya dan bentuk bagian luar sesuai dengan bentuk yang bagus. Setelah jadi pada kancingannya maka orang ini akan membuat pegangan katananya. Pegangan katana ini memakai balok kayu bekas dan dipotong sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian mal besar sesuai besar bagian bawah katana. Ini ditatah dengan tatah sampai terbentuk hasilnya. Buatlah cekungannya dan bakar pada bagian bawah katana untuk mendapatkan hasil yang pas pada lubang pegangannya. Lakukan hal yang sama pada potongan kayu yang satunya. Kemudian buat lubang dan beri lem antara dua kayu itu. Pengeleman perlu lem yang kuat dan rata. Setelah jadi dan katana pada bagian bawah sudah bisa masuk, maka bentuklah kayu itu sesuai dengan besar pegangan pedang pada umumnya. Setelah selesai maka pada bagian bawah kayu perlu direkatkan kuningan agar tampilan menarik. Kemudian buatlah sarung pegangan dengan kulit dan dijahit. Jahitlah sesuai lebar dan panjang pegangan. Ini penting karena untuk menghasilkan pegangan yang nyaman saat digunakan. Kemudian dimasukkan sarung itu ke pegangan kayu itu.
Dan cobalah apakah dirasa sudah nyaman. Proses yang selanjutnya kumpulkan semua bahan yang sudah jadi tadi. Kemudian dirakit. Pertama masukkan kancingan, pelindung pegangan, ring, masukkan pegangan kayunya dan kancing pada bang kayu dengan paku. Kuatkan paku itu. Kemudian yang terakhir untuk mendapatkan motif yang cantik pada katana ini bagian pegangan perlu dililit dengan pita merah dan hasilnya sangat beautiful. Lilitkan dengan motif bersilang agar motif warna hitam dan merah terlihat. Inilah hasilnya. Ini adalah korek antik. Korek ini berasal dari sebuah peluru milik K-42. Oke. Mari kita buat. Pertama orang ini menyiapkan rumah peluru milik K-42. Kemudian langsung saja dipoles menggunakan amplas halus. Otomatis langsung mengkilap. Amplas pada semua bagian yang belum teramplas. Jepit menggunakan cetok dan lapisilah dengan kulit agar tidak lecet lagi. Kemudian buatlah alur drat pada lubang pangkal peluru. Untuk mempermudah, gunakan bor tangan. Kemudian siapkan semua pintil ban. Ini akan kita ambil pada bagian rumahnya saja. Kemudian jepit menggunakan cetok dan dipotong. Dan perhalus dengan kikir. Buatlah drat pada bagian lubang dalam rumah pintil. Karena bagian luar sudah berdrat, ini tinggal dimasukkan saja. Kemudian siapkan lagi baut. Ambil bagian yang berdrat. Dan potong kemudian haluskan. Buatlah garis strip untuk mempermudah mengobengnya. Kemudian masukkan ke lubang pintil yang berdrat. Kemudian siapkan besi buningan. Dan bentuk menyerupai angka liter. Betuk dengan spidol. Dan potong dengan gerinda. Lubangi dengan dua lubang bagian bawah liter dengan bor dan haluskan sampai terbentuk dengan bagus. Kemudian pada penutup peluru K-42 bagian pangkal buat drat juga. Lapisi dengan plat kuningan. Sesuaikan panjang dan lebarnya. Polesi dengan cairan. Dan rekatkan dengan timah sampai rekat rapi. Dan ambillah sisa pangkal pintel dan buat drat bagian dalam. Masukkan ke bagian penutup peluru. Masukkan ini ke bagian rumah peluru K-42. Ini perlu dipanasi agar semuanya masuk dan rekat. Ini perlu dihaluskan. Haluskan dengan kikir. Kemudian gunakan bagian kuningan pintil lain dan beri timah. Segera masukkan ke lubang pangkal K-42. Ini agar rekat permanen. Kemudian ambil liter dan rekatkan dengan timah ke bagian badan K-42. Ambil pipa kuningan. Bentuklah seperti ini. Setelah terbentuk maka poleslah. Beri tanah pada bagian badan. Kemudian rekatkan potongan pipa. Siapkan kawat timah dan potong kecil-kecil. Ini gunanya untuk membersihkan sisa bekas bakaran. Dan ini hasilnya bisa mengkilap. Kemudian ambil as kuningan. Potong dan sesuaikan. Beri lubang dan garis strip dalam. Kemudian haluskan.
Dan buat drat. Perkecilah bagian luar. Buatlah drat laki-laki. Bentuk ini agar bisa dimasukkan. Siapkan kuningan bulat bergerigi. Masukkan. Kancing dengan potongan paku. Haluskan agar cantik. Rakit semua bahan pir ke dalam lubang. Dan akhirnya jadi bagian api batu bara. Masukkan ke liter. Perkuat dengan membautnya. Kemudian masukkan sumbu dan kapas. Tutup pada bagian atas. Beri cairan bahan bakar. Tutup dan jadi sebuah korek antik dari peluru mematikan K42. Ini adalah rongsokan besi. Orang ini sedang menarik pir bawah mobil. Dia menyeretnya. Entah kenapa dia melakukannya. Membantingnya. Kemudian dia memotong dengan gerinda. Dia memotong pengunci pir ini. Kemudian dia berhasil melepaskannya. Ini ternyata masih ada kunci yang belum terlepas. Dia masih berusaha melepaskannya. Dia berhasil melepaskannya. Setelah terlepas maka dia segera mengambil satu. Kemudian proses penggarisan. Ini diambil daerah samping. Setelah proses menggaris selesai maka dia segera memotongnya. Dia memotong menggunakan gerinda. Proses pemotongan memakan waktu, karena ini sangat tebal sekali. Bagian samping ini dia akan ambil untuk membuat busur panah. Dia menggunakan besi baja dari pir bawah mobil. Dia memilih ini karena besi pir bawah mobil sangat kuat dan lentur. Kemudian dia segera menyiapkan alat pembakaran besi. Dia membakar kayu. Kemudian dia pergi ke belakang rumah untuk mengambil pasir. Setelah pasir dirasa cukup dia bawa pulang. Pasir itu dia tuangkan di kayu yang terbakar. Dia akan membuat arang. Angin dari blower dia hidupkan. Dia memanggang besi pir baja itu. Kemudian dia memalunya. Ini sangat panas sekali. Proses memalu sangat lama sekali. Ini adalah proses pembentukan lengkungan busur panah. Proses ini dia lakukan dengan perlahan. Dia panaskan kemudian dia timpa palu. Saat besi masih panas dia tekuk-tekuk. Hingga bagian tengah dia bakar dan dia bentuk lagi. Ini sudah mulai kelihatan bentuk yang diinginkan. Pada bagian tengah besi baja dia panaskan. Ini proses pembuatan lengkungan tengah. Lengkungan dari bentuk yang diinginkan sudah mulai terbentuk. Ini sudah sesuai yang diinginkan. Kemudian dia segera mengelusnya dengan gerinda agar lebih bagus setiap samping yang belum terbentuk. Dan setelah proses pengelusan sudah selesai dia segera mengamplasnya agar halus dan bagus. Proses pengelusan agak lama agar hasilnya oke. Setelah itu dia mencoretnya dengan spidol. Dia membentuk oval pada ujung samping panan agar bentuknya lebih enak ketika dilihat. Kemudian dia mengikirnya. Ini perlu proses karena masih dilakukan manual. Dia membentuknya pada bagian yang dikoret spidol tadi. Ini bentuk besi busur panah yang diinginkan. Ini bentuknya beautiful, lentur dan kuat. Apakah kalian melihatnya? Ini sudah jadi. Dia menaruhnya di atas kayu. Kemudian setelah proses pembuatan besi busur depan selesai. Kemudian orang ini mengukur tanah. Kemudian menggalinya dengan skop. Ini perlu sebuah kaki. Sepertinya dia sedang membuat lubang. Setelah itu dia segera mengambil tanah liat di belakang rumah. Dia bawa pulang. Tanah liat itu dia taruh di ember hitam. Dia memasukkan tanah liatnya setengah ember. Kemudian dia tambah air. Dia mengaduknya dengan tangan kosong. Dia membuat bentuk adonan tanah kiat seperti roti. Kemudian dia taburi pasir dan dia lemparkan di cetakan. Dia membuat batu bata banyak sekali. Batu bata dari tanah liat memerlukan 1 minggu untuk kering.
Proses ini sangat lama sekali. Setelah jadi, maka orang ini memasang batu bata di dalam lubang yang telah dia buat. Ini ditata 2 baris. Dia menaburi bagian samping bata dengan tanah lain. Kemudian dia menaruh pelat besi berlubang di atasnya. Kemudian dia beri pemberat tanah. Dia meninju-ninjunya. Dia seperti orang marah saja. Kemudian dia taruh sekam, kayu untuk dibakar. Dia membakarnya. Saat membakar dia menghidupkan blower angin. Ini akan menjadi perapian yang besar. Apakah dia akan memanggang daging? Kemudian dia memanggang busur panah yang telah jadi tadi ke dalam bara api itu. Setelah itu dia taruh ke dalam cairan. Dan selanjutnya dia membersihkannya dengan kain. Kemudian dia taruh busur panah itu di wadah besi. Kemudian dia kubur dengan pasir tanah. Dia meratakannya. Setelah dirasa sudah penuh dia meratakan bagian atasnya. Kemudian dia tutupi dengan pelat seng. Dia mengambil pelat besi berkarat lain. Ini agak tebal. Dia mencoretnya dengan spidol. Dia akan membentuknya seperti anak panah. Dan ini adalah proses pembentukan anak panah. Dia memotongnya dengan gerinda. Proses pemotongan harus dicapit dengan pres agar aman. Kemudian dia mengamplasnya hingga bersih dan kelihatan cantik. Setelah jadi pada anak panah bagian besi depan. Kemudian dia membuat anak panah bagian belakang. Ini memakai tongkat kayu panjang. Bagian belakang tongkat kayu direkatkan bulu ayam. Kemudian dililit benang untuk tempat anak panah besi. Semua ini perulem yang kuat. Fungsi bulu ayam agar saat anak panah dilontarkan akan bergerak lurus. Kemudian anak panah dimasukkan di bagian ujungnya. Dan jadi juga anak panahnya. Kemudian dia mengambil busur panahnya. Dia membuka seng dan diambil dengan tang olehnya seperti orang marah. Ini sudah dingin dan segera melakukan sedikit testing kenturan ini lentur dan kuat. Kemudian dia segera menggosoknya lagi. Lagi dan lagi hingga bersih. Kemudian dia menggosoknya dengan sarung tangan kuning dengan pegangan amplas. Ini sudah cukup mengkilap. Ini sangat beautiful. Dia menaruh busur panah di ujung jari. Dia menimbangnya. Ini sempurna. Kemudian akan membuat alat benang pelontarnya. Ini adalah benang yang kuat. Ini perlu baut laki-laki dan perempuan. Baut perempuan pilih yang lebar. Kemudian dia membuat benang menjadi banyak lilitan agar lebih kuat. Kemudian benang itu dia lumasi dengan getah agar tidak mudah berudul. Bagian ujung kanan dan kiri benang buat sampul. Sampul ini harus kuat. Dan ini sudah jadi. Kemudian dia membuat bagian pegangan busur panah dengan kayu. Dia mengambil kayu. Dia letakkan busur panah dia atas kayu untuk mal. Dia mencoret kayu itu dengan pensil kayu. Kemudian dia menjepitkan kayu di alat pres besi. Dia akan memotong kayu itu dengan geraji tangan. Dia menggerajinya secara manual. Dia perlu menggeraji secara lurus-lurus. Kemudian dia menatahnya dengan tatah besi. Dia mau mengambil lengkungan dalam agar mendapat lengkungan yang oke. Setelah lengkungan kayu didapat, dia segera mengikirnya hingga halus. Untuk bagian lengkungan luar kayu dia mengerjakannya lebih mudah. Kemudian dia mengamplas bagian luar lengkungan. Dan ini sudah hampir selesai sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Dia menghaluskannya. Dia memeliturnya. Dan setelah dilumasi akhirnya jadi juga. Bentuknya dilihat sudah memuaskan. Dia segera menjepit busur panah dia penjepitnya dengan pres. Memang penjepit pres itu sangat penting bagi orang ini. Kemudian dia segera menyatukan busur dengan kayu pegangannya. Dia menyatukan antara besi dan kayu itu dengan pita kulit yang kuat. Kemudian dia segera mengancing pita itu dengan plat besi kuningan. Dia melilitnya sampai bagian samping busur panah. Setelah dirasa sudah cukup dia segera mengancing plat kuningan itu dengan timah yang dipanaskan. Dan akhirnya jadi juga bagian busur panahnya. Ini saat dilihat sangat oke dan bagus juga. Sepertinya dia bangga dengan hasilnya. Dan kemudian dia segera mengaitkan benang panah itu. Saya rasa ini sudah hampir jadi. Proses pengaitan benang busur panah ini perlu lutut untuk mengaitkan ujung kanan dan kiri. Saat ditarik ini sangat keras juga. Ini sangat oke. Ketika diukur busur panah ini sangat panjang juga. Panjang pegangan kayu busur panah ini yaitu 25 cm.
Dan panjang keseluruhannya yaitu 1 meter lebih. Ini sangat perfect sekali, orang ini sangat puas atas kerjanya sendiri. Maka dia segera melakukan proses testing pada 3 botol plastik yang berisi air. 3 botol itu tembus begitu saja. Untuk testing selanjutnya dia melilit anak panah bagian ujung dililit dengan kain. Kemudian dia membakarnya dengan api. Dia akan mengarahkan ke jerami. Setelah itu membuat jerami ini terbakar habis. Ini semua membuat kita bernostalgia di film-film perang zaman dahulu. Apakah proses pembuatan busur panah ini lama dan rumit? Bagaimana menurut kalian, busur ini memang sebuah busur yang sangat bagus? Dan apakah kalian mau mencoba membuatnya di rumah? Di tongkat orang tua ini, ada pedang mematikan yang dapat memotong sayuran. Dan ketika istrinya marah melemparkan sayuran ke arahnya, dia bisa langsung menebasnya jadi 2. Tidak disangka ini ada pedangnya, jadi kalian harus sangat menghormati orang tua yang berkaki 3. Kita lihat proses pembuatannya dari besi pir bekas yang berkarat dan diserat. Kemudian ini ambil panjang sesuai panjang tongkat dan potong dengan gerinda potong. Setelah terpotong, siapkan pembakaran yang memiliki angin untuk membakar besi. Ini perlu batu bara atau arang agar awet api pembakaran saat proses penimpaannya. Biarkan api hidup dengan angin stabil dan panggang besinya sampai membara. Jepit dan luruskan dan timpa dengan palu di atas landasan besi. Setelah lurus, ini perlu dipotong dengan tatah besi sesuai ukuran. Kemudian ditempa lagi sampai bentuk pipih pedang yang diinginkan sesuai terbentuk keinginan. Setelah terbentuk sesuai dengan keinginan, maka ini hidupkan gerinda dengan amplas merah yang dijepit menghadap ke atas, untuk membentuk dan meratakan hasilnya. Setelah rata dan putih, maka segera ini perlu diruncingkan bagian yang tajam dengan gerinda amplas merah tangan. Kemudian dicoret dan dititik bagian pegangan untuk membentuk runcing bagiannya. Kemudian dipotong dengan gerinda potong dan dikikir manual dengan bentuk oval. Dan lubangi bagian titiknya dengan bor 8 dan haluskan. Setelah terbentuk, halus rata, maka ini perlu dililit kawat seluruhnya dan akan dipanggang. Beri adonan tanah liat terlebih dahulu sebelum dipanggang. Kemudian pria ini mengukur tanah dan menyekopnya untuk membuat lubang. Lubang ini untuk pembakaran yang memiliki angin. Setelah lubang siap maka tambah bahan pembakaran kayu, bakar sampai menjadi arang dan panggang besi sampai merah membara. Setelah merah membara, kemudian dinginkan di air, proses ini agar menjadi matang padat besinya. Kemudian lepas kawat dan bersihkan besi dari tanah liatnya. Kemudian benam di dalam pasir. Tunggu beberapa saat, dan ambil dengan penjepit. Kemudian diamplas menggunakan amplas merah agar mengkilap. Dan ini hasilnya sudah sangat bagus mengkilap. Ini sudah mirror kaca, dan dites di kertas ini sudah sangat tajam. Dan kemudian ambil 2 kayu di belakang rumah. Dua kayu ini untuk sarung pedangnya.
Buat sebuah cekungan pada dua kayu tersebut agar pedang bisa masuk. Proses membuat cekungan ini menggunakan tata besi. Agar cekungan tersebut terbentuk maka carilah sebuah besi yang dipanaskan dan masukkan di dalamnya. Dan cobalah terlebih dahulu, dan kemudian setelah cocok ini segera rekatkan dengan lem dari dua sisi kayu tersebut. Kemudian dijepit dan dibentuk membulat dengan menggunakan kikir. Setelah itu haluskan menggunakan gerinda sampai membulat sempurna. Setelah itu lalu warnai sarung pedangnya dengan menggunakan cat berwarna hitam. Catlah sampai merata. Dan ini perlu sebuah kaos kaki yang bau untuk mengkilapkannya. Ini perlu sebuah pipa kuningan untuk membuat sebuah hiasan plas penguat kayunya. Putarlah kuningan dan gosok sampai mengkilap dengan amplas merah. Setelah mengkilap, ini perlu ditutup terlebih dahulu dengan kayu pada bagian ujung pipanya. Potonglah kayu dan bentuklah bulat dan beri lubang untuk bagian baut penguatnya. Masukkan dua kuningan itu dan kuatkan. Kemudian ini bisa langsung dimasukkan pedangnya ke dalam sarung kayu ini. Ini sangat perfect. Hingga ada kupu-kupu menghinggapi tangan Almos. Kemudian dia mengambil kayu dan dijepit dan dikupas kulitnya. Kayu ini berbentuk melengkung untuk bagian pegangan tangan Pak Tua. Haluskan permukaan kayu agar halus dengan amplas merah. Kemudian jepit dan lubangi bagian tengah kayu. Kemudian masukkan basi panas ke kayu agar mudah membuat jalan. Kemudian ambil lagi pipa dan kilapkan. Kemudian dibentuk 4 cekungan dengan kikir. Panaskan pipa dan masukkan ke kayu bagian bawah pegangan. Kemudian dicat hitam hingga mengkilap. Kemudian masukkan lagi pipanya. Dan pasang ring yang telah dibuat dengan 2 lubang. Masukkan pada dekat besi. Kemudian siapkan lem kuat dan masukkan pedang lem ke kayu agar kuat. Dan ini sudah jadi. Ini sangat bagus dan sudah bisa untuk dipakai. Ini adalah tongkat Pak Tua untuk berjalan yang sangat berbahaya. Jadi jika kalian melihat Pak Tua berjalan dengan tongkat berwarna hitam, kalian harus menghormatinya.
Ini adalah shuriken senjata ninja mematikan. Orang ini akan membuatnya. Dia memperlihatkannya. Saat ini dia sedang marah. Dia melempar ke semua papan kayu yang ada di dekatnya dengan shuriken. Panci. Kemudian botol aqua. Kemudian ada semangka. Dia lempari semua. Dia tidak melihat bahwa itu sangat berharga. Dia sedang membungkusnya. Dia akan membakarnya. Dan dia membakarnya. Kemudian melempar kayu itu langsung saja terbakar semuanya. Itulah orang yang sedang marah setelah membuat shuriken ini. Oke, kita akan melihat cara orang ini membuat shuriken sebelum dia marah. Pertama dia menuju ke belakang rumahnya. Dia melihat banyak sekali di sini rongsokan besi berkarat. Dia mengambil 2 bola yang berkarat ini. Dia memilih yang kecil, yang besar dia lempar begitu saja. Ini perlu sebuah besi linggis untuk menyambungnya. Ini akan dia bakar di sebuah pembakaran api. Dan setelah memerah dan membara, ini akan ditimpa dengan palu di tempat pemaluan. Ini perlu dipalu dan dibakar berkali-kali sampai orang ini capek. Mungkin yang membuatnya dia marah yaitu dia kecapean setelah membuat shuriken ini yang memerlukan proses panjang. Setelah dirasa sudah padat dan pipih, dia segera membuat sebuah mal. Direkatkan dan dia akan menyemprotnya dengan pilok. Kemudian dia menggerindanya membentuk 4 sisi seperti bintang. Kemudian dia akan melubangi bagian tengah. Dia melubanginya dengan bor. Kemudian dia mengecatnya dengan lumpur. Dia membakarnya. Setelah membara maka akan dia masukkan ke cairan khusus. Ini segera diamplas. Dia amplas menggunakan amplas merah sampai bisa dicoret dengan spidol untuk membuat bagian yang tajam. Ini perlu dilusi dengan gerinda. Kemudian diamplas 1000 halus. Setelah terlihat bagus segera diberi sebuah cairan. Cairan ini bisa membuat besi ini menjadi berubah warna hitam. Ini perlu sarung tangan. Kemudian dicuci. Dan ini sudah jadi. Dan setelah jadi kita akan melihat orang ini marah seperti cuplikan video di awal tadi. Dia marah. Dia melempari semua papan kayu yang ada di dekatnya. Panci buat masak kopi pun tak luput dia lempari. 2 botol air minum juga. Padahal dia sedang kehausan. Kemudian semangka juga. Dia lempar dengan shuriken sampai hancur lebur. Padahal ini sangat manis sekali. Tak cukup itu. Dia membungkus shuriken itu dengan kain. Membakarnya dan melempar ke papan kayu sampai terbakar. Inilah shuriken mematikan khusus orang yang sedang marah. Sebaiknya jika kalian sedang marah janganlah membuat shuriken ini. Ini sangat berbahaya. Jika kalian ingin membuatnya buat senjata ini sebagai koleksi dinding saja.
Membuat ketapel mematikan dari engkol nomor 24/27. Lihatlah ini. Ini bisa menembus dan menjatuhkan botol plat besi ini. Sebelum kita membuatnya, silakan bagikan video ini di beranda kalian. Oke. Pertama, siapkan engkol bekas ukuran 24/27. Kemudian ini perlu dipotong menggunakan gerinda. Saat memotong harus dijepit dengan alat jepit. Ambillah ukuran yang 27. Kemudian lus dengan gerinda. Luslah sampai terlihat putih mengkilat. Dan bersihkan bagian yang berkarat dengan sikat kawat gerinda. Kemudian ini dicoret dengan spidol untuk membuat bentuk alur yang sama dengan ketapel. Ini dibentuk dengan gerinda agar lebih mudah. Selanjutnya ini dibentuk lagi dengan kikir bor. Bentuklah sesuai dengan gambar yang dicoret itu. Proses pembentukan memerlukan dua alat gerinda dan kikir bor. Setelah bentuk yang diinginkan jadi, maka perlu disiapkan api. Di sini ada dua perapian di bagian kompor dan bagian tangan, agar cepat proses pemanasannya. Kemudian segera dikikir untuk membentuknya. Di sini proses pengkikiran masih menggunakan manual. Kikirlah sampai membentuk angka U yang proporsional. Ini perlu terus dikikir sampai kedua sisi agak kecil, sama rata terlihat proporsional. Setelah hasil yang didapat sudah dirasa oke, maka bagian ujung kedua sisi akan dibuat cekungan. Tandai pada kedua sisi dengan spidol. Kemudian ini dikikir untuk membentuk cekuangannya. Cekungan ini berfungsi untuk menahan tali ketapelnya nanti. Dan ini sudah hampir jadi. Kemudian ini perlu dilus pada semua bagian ketapelnya agar halus. Kemudian siapkan plat besi kuningan untuk membuat hiasan pada bagian pegangan ketapel. Ini perlu dua plat dan bentuk oval sesuai bentuk cekungan pada engkol. Kemudian perhaluslah dua lat ini dengan amplas merah. Kemudian paskan ukurannya dengan cekungan engkolnya. Ambillah sama rata. Bagian tengah plat ini perlu dibor untuk memperlihatkan motif angka 27 pada engkolnya. Borlah pakai bor yang agak besar dan luslah pakai kikir bor agar bagian sisinya halus tidak tajam. Kemudian untuk merekatkan plat kuningan ini perlu dilubangi pada bagian ujung atas dan bawah. Ini hanya perlu lubang kecil saja, pakailah mata bor 10 untuk melubanginya. Borlah sampai tembus pada engkolnya. Kemudian ini perlu dilus dengan kikir bor agar tidak tajam. Setelah semua pengelusan selesai, maka poleslah engkol ketapel ini dengan poles agar mengkilap. Kemudian poles juga pada cekungan tempat tali karet dengan benang yang dikasih sabun poles hijau. Ini agar tali karet tidak mudah terlepas nantinya. Kemudian yang terakhir dalam penyiapan bahannya kita perlu membuat pin untuk mengikat dua plat kuningannya. Buatlah dua pin. Proses pembuatan pin ini perlu sebuah bor yang pinnya dipakai sebagai mata bor dan diarahkan ke permukaan kikir. Jadikan dua sisi pin halus. Dan setelah jadi maka kumpulkanlah semua bahannya. Ini adalah proses perakitan. Pasang semua plat dan masukkan pinnya untuk mengancing dua plat itu. Pakailah as untuk menumbuk pin agar bisa mengacing dua plat itu dan plat sudah terpasang bagus. Kemudian kita akan membuat bagian tempat peluru ketapel menggunakan kalep dari kulit. Bentuklah kalep itu berbentuk persegi 4. Potonglah memakai alat potong yang enak agar mudah membentuknya. Kemudian lubangi karet itu di ujung kanan, tengah dan kirinya untuk lubang tali karetnya nanti. Kemudian siapkan karet pentil dan potonglah dengan dua potongan menggunakan gunting. Ini hanya perlu dua potongan kecil untuk mengikat ujung karet pentil ketapelnya. Cara mengikatnya yaitu masukkan potongan karet itu ke ujung ketapel yang runcing dan masukkan seperti angka 8. Ini perlu obeng min untuk membentuknya. Kemudian masukkan karet pentil yang ingin diikat pada ujung runcing ketapel dan kemudian segera masukkan kancingannya. Dan ini dia hasil proses pembuatan ketapel. Ini sangat beautiful. Dan jadilah sebuah ketapel yang sangat bagus. Ini akan dites. Pakailah peluru gotri. Hasilnya sangat mematikan. Jika kalian mau membuatnya gunakan dengan bijak. Ini adalah pedang mini yang sangat cantik sekali. Ini sangat tajam. Ini bisa dibuat untuk koleksi di dinding. Rumah Anda akan dipenuhi dengan koleksi yang unik. Lihatlah, ini sangat bagus dan unik. Apakah Anda tahu dari apa ini dibuat? Ini dibuat dari garukan berkarat ini. Oke, kita lanjutkan untuk melihat proses pembuatannya.
Pertama-tama dipotong dengan digerinda terlebih dahulu. Kita ambil salah satu dari penggarukannya. Ini dia sangat berkarat sekali. Ini perlu dibakar terlebih dahulu. Kita siapkan pembakarannya. Masukkan besi itu dan bakar hingga merah. Kemudian ditimpa dengan palu berkali-kali sampai memadat memipih sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Potonglah, sesuaikan dengan panjang bentuk yang diinginkan sesuai ukuran pedang mini. Setelah memadat dan sesuai bentuk yang diinginkan, maka ini segera dipoles dengan alat poles agar bentuk permukaannya halus. Ini juga perlu untuk digerinda agar mempermudah dan mempercepat penghalusannya. Dan kemudian digosok secara manual dengan tangan sampai capek. Gosoklah sampai pedang ini terbentuk cantik. Kemudian siapkan kuningan yang dapat dibentuk menjadi bulat. Kuningan ini diambil untuk bagian pelindung pegangan tangan. Kemudian bentuklah dengan bentuk oval kuningan tersebut dengan kikir dan amplas. Bentuklah dengan gerinda juga. Dan ini perlu dilubangi bagian tengahnya. Pakailah bor tangan untuk melubanginya. Ini untuk pegangan pada tangan pedang mini tersebut. Ukur lubang, poleslah sampai mengkilat. Kemudian sesuaikan besar ukuran pegangan pedang mini dengan kikir. Kemudian siapkan tanah liat dan taruh di pegangan pedang mini. Dan siapkan untuk dibakar ulang dengan kompor. Bakarlah hingga membara. Kemudian dimasukkan di cairan hitam khusus agar mendapatkan hasil yang bagus. Kemudian masukkan di dalam pasir ini, tunggu hingga dingin. Kemudian lanjutkan proses pengamplasan hingga mengkilap. Kemudian siapkan pipa kuningan dan buatlah bentuk sesuai dengan pegangan pedang mini yang Anda inginkan. Bentuklah dengan kikir dan yang terakhir poleslah menggunakan kain agar mengkilap. Kemudian ambillah kayu. Dan bentuklah menjadi bulat dengan lubang bagian tengah kayu tersebut. Dan ini adalah untuk bagian pegangan tangannya juga. Buatlah jalan untuk memasukkan semua furnitur yang telah dibuat. Dan jadi sebuah pedang mini yang sangat unik. Apakah Anda mau membuatnya di rumah? Jika kalian ingin membuatnya sesuai dengan bentuk ini, tolong di-share video ini. Oke, terima kasih. Ini adalah pisau yang sangat cantik sekali. Ini dibuat dari sebuah kelakar. Kelakar besi baja yang sangat kuat sekali. Oke, kita akan membuatnya. Pertama, jepitlah kelakar itu, dijepit dengan penjepit besi. Kemudian potong dengan gerinda. Sesuaikan panjang yang dibutuhkan. Ambillah potongan itu. Dan ini akan dibakar hingga membara. Kemudian ini akan ditimpa dengan palu untuk memadatkan dan membentuknya. Ini perlu ditimpa berkali-kali sampai bentuknya terbentuk dengan pisau yang diinginkan. Palulah terus sampai capek. Proses pemaluan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini perlu dibakar kemudian ditimpa kemudian dibakar lagi kemudian ditimpa lagi. Begitu seterusnya sampai bentuk yang diinginkan terbentuk. Dan lihatlah orang ini, dia sangat bekerja dengan keras sekali. Ini mungkin membutuhkan waktu 1 hari untuk membuatnya. Setelah bentuk yang diinginkan terbentuk, maka ini perlu untuk digosok. Kemudian dipanggang dan ditimpa lagi jika dirasa ada yang kurang. Maka ini perlu diulangi lagi proses penimpaannya. Lakukan jika diperlukan secara terus-menerus. Jika bentuk sudah dirasa sesuai dengan yang diinginkan, maka bagian ujungnya perlu dikurangi. Ini perlu digaris. Ini bagian ujung akan dibentuk dengan bentuk yang profesional.
Proses pembentukan bagian ujung di sini memerlukan sebuah kikir putar untuk membentuknya. Setelah dirasa bentuk oke, maka orang ini akan menggosoknya sampai bersih. Setelah bersih ini perlu dipanggang lagi agar matang besinya. Ini sangat merepotkan sekali, tidak? Setelah dipanggang maka ini akan dimasukkan di cairan hitam, untuk mendapatkan sebuah besi yang hitam matang. Tak cukup di situ. Orang ini memangganya di oven pemanggangan roti. Semoga dia tidak dimarahi ibunya. Setelah itu ini perlu untuk digosok lagi sampai bersih. Dan perlu untuk diasah dengan amplas halus. Ini ingin mendapatkan proses yang tajam. Gosoklah terus sampai hasilnya tajam, bagus. Kemudian setelah digosok maka ini perlu untuk dipoles dengan kain agar mengkilap seperti cermin. Dan hasilnya sangat cantik sekali. Kemudian dikikir untuk mendapatkan ketajamannya. Setelah dirasa sudah tajam, kita akan membuat bagian pegangannya. Siapkan kuningan kotak persegi. Lubangilah bagian tengahnya. Ini perlu untuk dibor terlebih dahulu di penjepitan besi. Garis dan kikir kuningan ini hingga bulat. Kemudian ini perlu dihaluskan dengan dua alat yaitu bor dan gerinda. Haluskan hingga hasil yang diinginkan tercapai. Bagian tengah kuningan ini perlu untuk dilubangi sesuai dengan besar besi bagian belakangnya. Jika sudah cukup dan mengkilat cantik, kita akan membuat bagian pegangannya dengan kayu. Potong kayu sesuai ukuran. Kemudian bentuk dan haluskan dengan alat-alatnya. Pada bagian tengah kayu ini perlu dilubangi. Kemudian diputar dengan bor dan diamplas dengan amplas merah. Amplaslah sampai halus. Pada bagian belakang bentuklah oval agar enak ketika dipegang. Kemudian siapkan jeli kuning untuk memoles kayunya. Jika dirasa oke bagian lubang ini perlu diperbesar untuk memasukkan pisau bagian belakang. Kemudian kumpulkan tiga bahan itu. Kita akan menuju proses akhir yaitu proses perakitan. Masukkan kuningan kemudian masukkan kayu dan palulah sampai kuat. Dan tara! Sudah selesai. Pisau dapur untuk memasak ibu. Ini adalah pisau berkarat dengan lubang strip pada bagian tengah yang berkarat. Oke. Kemudian ini bisa diperbaiki. Pertama-tama ini dilepas terlebih dahulu pada bagian pegangan kayunya. Setelah terlepas kita lihat lagi. Ini sangatlah berkarat. Pada bagian pegangannya ini ada 3 lubang. Untuk mengatasi karatnya ini, orang ini menyiapkan sebuah air yang disetrum dengan listrik. Kemudian ditaruh pisau berkarat tersebut di dalam airnya. Ganti saluran listrik pada besi berkarat tersebut. Biarkan hingga besi ini mendidih. Cara ini ampuh untuk menghilangkan karat pada besi. Kemudian dibersihkan menggunakan sikat. Dan kemudian dibersihkan lagi menggunakan sikat gerinda mesin. Ini terlihat gompal-gompal dan kemudian dipanaskan menggunakan api yang kencang dan coba ditimpa. Kemudian siapkan sebuah gerinda amplas merah dan haluskan permukaan pisau dengan amplas merah itu. Terus poleslah sampai putih merata. Proses penghalusan ini memerlukan banyak sekali amplas merah. Terus poleslah sampai putih merata. Proses ini memerlukan banyak waktu sepertinya.
Ini sangat memakan amplas merah dan perlu diganti lagi dengan yang baru agar amplasnya tajam lagi. Putarlah terus mesinnya hingga semua permukaan pisau yang berkarat dan jelek hilang rata. Dan ini sudah terlihat halus pada permukaannya. Dan hilang karatnya. Dan masih terlihat grompol-grompelnya. Grompol-grompelnya ini langsung diluruskan menggunakan amplas merah agar rata lagi. Dan ini sudah terlihat lurus rata pada bagian tajam. Dirasa sudah lurus, maka bagian tajam yang ini langsung diasah menggunakan amplas gerinda merah hingga tajam. Kemudian ini perlu juga digosok manual menggunakan amplas merah dengan tangan. Dirasa sangat sulit, maka ini perlu lagi digosok dengan gerinda amplas pada bagian yang kurang bagus permukaan pisaunya. Kemudian bagian ujungnya ini perlu dipanaskan hingga membara. Kemudian dimasukkan ke cairan hitam di aqua hingga meleleh plastik aquanya. Fungsi proses ini agar lebih kuat dan matang besinya. Kemudian dihaluskan lagi dengan gerinda amplas merah. Kemudian ini sudah selesai sepertinya. Dilanjutkan lagi pada bagian pegangan kayu. Ini perlu dihaluskan juga menggunakan mesin gerinda amplas merah. Haluskan juga pada bagian kancingnya. Dan ini langsung bisa dimasukkan besi pisaunya. Dan dijepit dengan kayu pegangan tangannya. Kemudian tumbuk dua kancingan tersebut di atas landasan besi dengan palu besi. Pastikan semua sudah kencang. Kemudian setelah itu kita akan merapikan lagi pada bagian pegangan tangan yang kurang rapi dengan mesin amplas gerinda. Setelah itu, maka ini langsung saja dipelitur dengan pelitur kayu. Kemudian dijepit dengan penjepit amplas. Dan langsung ini bisa digosok berulang kali. Kemudian ini langsung saja diamplas lagi hingga sangat tajam dengan amplas 1000. Langsung saja dites dengan kertas tipis. Dan langsung saja enak memotongnya. Inilah sudah jadi. Proses restorasi besi tua berkarat sehingga menjadi seperti baru lagi. Ini adalah boneka dari emas murni. Kita akan menuju proses pembuatannya. Pertama-tama kita akan membakar emas itu di pembakaran. Kemudian berikan sebuah bubuk di dalam pembakaran kuningan emas tersebut dengan sendok. Aduk-aduk hingga tercampur. Kemudian kita akan tuangkan di dalam cetakan. Cetakan ini terbuat dari sebuah batako semen yang sudah dicetak. Kemudian segera tuangkan cairan lava emas tersebut di cetakan tersebut. Ini sangat panas sekali, ini perlu dihati-hati. Lihatlah ini. Semoga cetakan batako ini tidak pecah. Dan ini dia, ini sangat panas sekali. Saya rasa cetakan ini seperti cetakan kue. Semoga saja ini bukan cetakan kue yang dibuat oleh ibunya. Dan ini adalah kotoran hitam-hitam, ini bisa dibersihkan langsung saja. Bersihkan menggunakan tongkat kayu. Ini masih sangat panas sekali sampai tongkat kayunya terbakar. Dirasa sudah bersih, kemudian segera didinginkan dengan air teko. Air teko itu adalah air minuman untuk diminum. Kenapa untuk di situ?
Sebaiknya kita akan masukkan ke dalam rendaman air. Masukkan semuanya dengan batako-batakonya. Sebenarnya ini bukan batako. Ini adalah sebuah cetakan dari sebuah tanah liat. Jadi ini tidak akan pecah. Dan cetakan ini akan larut di dalam air. Setelah dingin ambillah. Ini masih diselimuti dengan tanah liat. Ini perlu dibersihkan. Bersihkan menggunakan sikat kawat. Gosoklah hingga semua tanah liat yang menutupi emas tersebut bersih. Dirasa sudah cukup bersih, kemudian kita akan membentuknya. Ini perlu dipoles terlebih dahulu menggunakan gerinda. Kemudian dikikir juga. Kikirlah sampai terbentuk bagian sampingnya. Jika dirasa sangat lama, kita menggunakan kikir bor tangan. Bentuklah dengan bor tangan hingga boneka yang diinginkan terbentuk. Ini juga perlu sebuah kikir bor tangan yang kecil. Perhaluslah menggunakan bor tangan kecil tersebut. Setelah pemikiran dengan bor sudah selesai, kemudian ini bisa langsung dipoles sehingga mengkilap menggunakan sebuah tali yang memiliki sebuah jeli poles di talinya. Poleslah hingga mengkilap. Jika dirasa sangat lama, ini bisa juga dipoles menggunakan bor tangan dengan mata bor, yaitu sebuah kain atau amplas khusus. Poleslah menggunakan bor tangan di sela-sela boneka yang belum terpoles sehingga mengkilap. Dan kemudian ini sudah selesai. Boneka dari emas murni. Ini sangat mahal sekali. Apakah kalian tahu berapa beratnya? Jika kalian tahu, tulislah di kolom komentar ya.